Selamat pagi, video saya kali ini adalah hasil penelitian kami yang berjudul Makanan Fermentasi Tradisional, Sumber Bakteri Asam Laktat Potensial untuk Minuman Probiotik Kacang Hijau dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Tim penelitian kami terdiri atas saya sendiri, Iman Santoso, dan anggota tim adalah Bapak Andi Eko Marianto, Ibu Marbias Tuti Wahid, dan Ibu Sri Handayani. Latar belakang penelitian ini adalah kesehatan masyarakat Indonesia dapat dibangun dan ditingkatkan secara promotif melalui pola hidup sehat dengan asupan makanan bergizi dan fungsional. Seperti kita ketahui, Indonesia memiliki berbagai ragam makanan fermentasi tradisional yang dapat menjadi sumber untuk mengisolasi bakteri asam laktat yang bersifat sebagai probiotik dan menghasilkan senyawa-senyawa bioaktif yang menguntungkan bagi inangnya atau orang yang mengkonsumsinya. Salah satu adalah bakteri Lactobacillus atau Lactobacillus. Tujuan penelitian adalah mengisolasi bakteri asam laktat indigenous yang berpotensi sebagai agen fermentasi dalam pembuatan minuman probiotik berbasis kacang hijau atau Vigna radiata. Kebaruan dalam penelitian ini adalah mengisolasi bal indigenous yang potensial sebagai agen probiotik dari 10 jenis makanan fermentasi tradisional dan membandingkan aktivitas antimikrobial peptida yang dihasilkan terhadap beberapa jenis bakteri gram positif maupun gram negatif. Kesimpulan hasil penelitian secara ringkas adalah isolat bakteri asam laktat T31 berhasil diisolasi dari tempoyak. Bakteri tersebut potensial sebagai probiotik karena mampu tumbuh pada konsentrasi bile 1%, tahan pada pH pertumbuhan 2,0, tahan pada konsentrasi garam 6%, serta suhu pertumbuhan 40 derajat Celcius. Filtrat bebas sel dari isolat bakteri asam laktat T31 yang ditumbuhkan pada kacang hijau mampu menghambat pertumbuhan bakteri gram positif maupun gram negatif. Hasil eksperimental lab menunjukkan bahwa bakteri asam laktat T31 memiliki kemampuan agregasi sebesar 39,92% serta kemampuan hidrofobisitas sebesar 38,90%. Hasil tersebut sejalan dengan analisis genomik dari whole genome sequencing bakteri asam laktat T31 yang menunjukkan keberadaan gen adesin dan mucin binding protein. Isolat bal T31 tidak menunjukkan adanya aktivitas hemolitik. Analisis genom juga menunjukkan tidak adanya gen terkait aktivitas hemolitik serta gen virulensi. Genom bal T31 menunjukkan adanya gen penghasil antimikrobial peptida yaitu plantarisin. Uji pertumbuhan sel bakteri asam laktat T31 pada substrat kacang hijau menunjukkan bahwa isolat tersebut tumbuh baik, dapat mencapai 10⁹ koloni forming unit per mililiter dengan masa inkubasi 24 jam. Sementara viabilitas sel tetap terjaga hingga 10⁸ koloni forming unit per mililiter hingga masa penyimpanan 30 hari pada suhu 10 derajat Celcius. Identifikasi molekuler berdasarkan whole genome sequence menggunakan aplikasi JSpecies-WS dan FastAni menyiratkan bahwa bal T31 memiliki tingkat kemiripan tertinggi dengan spesies Lactobacillus plantarum. Kesimpulan penelitian adalah isolat bakteri asam laktat T31 yang merupakan bakteri Lactobacillus plantarum hasil isolasi dari tempoyak berpotensi digunakan sebagai agen fermentasi dalam pembuatan minuman probiotik berbasis kacang hijau. Sebagai penutup, ucapan terima kasih saya berikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas dana hibah penelitian fundamental reguler tahun 2024 yang diberikan kepada kami.